Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang variable costing dan laporan tersegmentasi. Nah, variable costing ini yaitu adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Nah, variable costing kadangkala disebut juga direct costing atau penentuan biaya pokok langsung. Nah, dalam variable costing ada pendekatan full costing atau pendekatan tradisional. Nah, pendekatan ini semua biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Nah, kemudian ada perbedaan full costing dan variable costing. Nah, full costing itu elemen biaya produk hanya terdiri dari biaya administrasi, kemudian penjualan, elemen harga pokok produknya terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, biaya bahan baku, dan tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan variable costing, elemen biaya produk terdiri dari dua, yaitu biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi. Nah, kemudian yang kedua ada penjualan. Kemudian elemen harga pokok produknya hanya terdiri dari tiga, yaitu yang pertama komponen biaya overhead variabel, kemudian biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, termasuk biaya overhead tetap. Kemudian ada beberapa perbedaan laba rugi dalam metode full costing dan variable costing itu. Dalam metode full costing dapat terjadi penundaan sebagian biaya overhead atau pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya. Kemudian dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan. Kemudian jumlah persediaannya akhir dalam metode variable costing lebih rendah dari metode full costing. Alasannya adalah dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Kemudian laporan laba rugi full costing untuk membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Untuk pelaksanaan manajemen pada berbagai segmen organisasi pendekatan variabel costing sangat baik dalam diperhitungkan harga pokok per unit dibanding dengan pendekatan absurd dalam laporan laba rugi dan dibuat berdasarkan konsep pengelompokan biaya menurut perilakunya. Kemudian ada manfaat pendekatan kontribusi, yaitu data yang berhubungan dengan biaya volume dan laba yang diperlukan untuk tujuan perencanaan laba dapat diperoleh dan dari laporan akuntansi. Kemudian laba untuk satu periode tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam absorpsi biaya overhead tetap pabrik yang berasal dari penambah atau kekurangan persediaan. Kemudian yang ketiga, biaya pabrik dan laporan laba rugi dalam bentuk variable costing lebih dekat dengan dalam mengikuti pemikiran manajemen. Kemudian implikasi penyajian biaya-biaya tetap terhadap laba pendapat penekanan dalam variable costing atau pendekatan kontribusi. Dalam pendekatan ini dapat dilihat secara jelas kemampuan perusahaan menutupi biaya tetap dari hasil operasinya. Kemudian data variable costing relatif memudahkan penilaian kinerja menurut produk, wilayah atau kelas pelanggaran dan segmen dalam sebuah bisnis. Kemudian ada variable costing berhubungan erat dengan metode pengendalian biaya seperti biaya-biaya standar dan anggaran fleksibel. Kemudian yang terakhir itu ada laba bersih variable costing lebih dekat dengan arus kas bersih dibanding dengan laba bersih absorption costing. Nah, kemudian laporan tersegmentasi. Nah, laporan ini adalah laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Dari laporan ini diperlukan ada tiga yang harus diperlukan, yaitu yang satu menilai kinerja segmen, kemudian menilai produktivitas dan profitabilitas segmen, kemudian yang terakhir membuat keputusan menurut atau mempertahankan segmen. Nah, dua penambahan umum yang dapat diikuti dalam pembebanan biaya terhadap segmen adalah bahwa biaya dapat dikelompokkan berdasarkan pola perilaku biaya sehingga semua biaya dikelompokkan sebagai biaya variabel dan biaya tetap, dan juga dapat atau tidaknya suatu biaya secara langsung ditelusuri hubungannya dengan segmen di mana biaya tersebut terjadi. Kemudian ada dampak terhadap laba. Nah, bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba absorption atau laba variabel. Bila produksi penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba absorption atau laba variable costing. Kemudian bila produksi sama dengan penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba absorption ke laba variable costing.
Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.